Enaknya kalau kita nanti ngerti ilmu shorof, kita menghadapi berbagai kalimat itu tidak bingung, karena kita tahu oh ini akar dasarnya ini, kita langsung mencari di kamus nanti oh ini akar dasarnya ini, perubahannya menjadi begini, nanti kita jadi paham makna karena tahu urutan perubahannya, sehingga kita paham. Karena mengapa kok kita beragama kalau kita tidak yakin dengan agama kita? Namanya orang beragama ya pasti yakin dengan agamanya. Yakin dengan agama kita berarti menyatakan yang lain itu salah. Salah satu doanya Rasulullah pas waktu perang Badar. Ini doa yang nggak boleh diikuti siapapun. Jadi jangan menyatakan bahwasanya ngikuti Rasulullah niku wajib. Ya wajib dalam konteks ada hal-hal yang dilakukan Rasulullah kita nggak boleh mengikuti, termasuk doanya perang Badar itu nggak boleh diikuti. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kita lanjutkan hari ini ayat ke berapa? 137. Fa'in amanu. Baik, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca terlebih dahulu, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fa in amanu, maka jika telah beriman siapa mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, bimislima, kepada sesuatu, di sini mitlinya tidak diterjemahkan, nanti ada penjelasannya. Bimislima, kepada sesuatu, amantum, yang telah beriman siapa kalian, bihi, kepadanya, ma. Faqadih tadau, maka sungguh telah mendapat petunjuk siapa mereka. Wa in tawallau, dan jika berpaling siapa mereka, fa innamahum, maka sungguh bahwa mereka adalah fi syiqaqin, ada dalam permusuhan denganmu, maksudnya. Fasayakfikahum, fasayakfika, maka akan mencukupkan kepadamu, hum, pada mereka. Siapa? Allahu, Allah. Wahuwa, dan bahwa dia, Allah, adalah as-sami'u, yang maha mendengar, adalah al-alimu, yang maha mengetahui. Baik, kita coba terjemah kata demi kata, tapi dengan urutan bahasa Indonesia. Mari kita lakukan. Maka jika mereka telah beriman kepada sesuatu yang kalian telah beriman kepadanya, kepada sesuatu itu. Jadi jika mereka beriman kepada sesuatu yang kalian telah beriman kepada sesuatu itu, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Jadi kalau keimanan mereka itu sama seperti yang kalian imani, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sungguh mereka adalah ada dalam permusuhan denganmu. Denganmunya ini sudah tafsir, ya. Maka Allah akan mencukupkan kamu atas mereka. Kita tambahi atas karena di dalam bahasa Indonesia nggak bisa masuk ke dua maf'ul langsung. Maka Allah akan mencukupkan kamu atas mereka, ya. Dan bahwa dia, Allah, adalah yang maha mendengar, adalah yang maha mengetahui. Baik, Sobat Fuadi, ini cara membaca dan terjemahnya. Sekarang kita akan memaknai dan mengi'rabi kata per kata sekaligus makna dan tafsirnya. Mari kita lanjutkan. Fa'in amanu, dan
jika telah beriman. Fa-nya fa napa? Lanjutan. Ini huruf ataf mentafrik melanjutkan apa yang di sebelumnya. Huruf hukumnya apa dia? Mabni. Baik. In kalimat apa? Huruf apa dia? Syarat ya. Nah ini yang belum dijelaskan di Al-Fuadi jilid 1 ya, insya Allah semoga nanti bisa di jilid 3 dijelaskan, yaitu ada kalimat huruf syarat, bentuknya adalah in ya. In ini adalah apa? Huruf syarat karena dia ini bermakna sebagai prasyarat jika ya. Lah in yang syarat ini nanti dia butuh pada apa? Jawab ya. Dia butuh pada dua hal. Yang pertama adalah fi'il syarat, yaitu apa? Syarat prasyaratnya apa? Kemudian yang kedua ada fi'il jawab. Nah, jika fi'il syarat dan fi'il jawabnya ini nanti kok berupa fi'il mudhari' langsung, maka fi'il syarat maupun fi'il jawabnya ini i'rabnya harus jazm. Berarti in ini adalah bagian dari amil jazim, amil yang bisa menjazmkan suatu fi'il mudhari', dan saking kuatnya dia yang dijazmkan bukan hanya satu fi'il tapi dua fi'il. Nah, jika ternyata kok fi'ilnya bukan fi'il mudhari', berarti seperti biasa jazmnya hanya dalam mahal saja. Termasuk di sini. Di sini ternyata setelah in ini amanu. Amanu kalimat apa? Fi'il apa? Madi. Fi'il madi hukumnya mabni. Lah ini mabni apa di sini? Dhammah. Mengapa mabni dhammah? Karena tidak bersambung dengan dhamir rafa dhamir rafa, karena bersambung dengan wawu jamak. Insyaallah ngelek nih ya, bersambung dengan apa? Wawu jamak, maka dia harus mabni apa? Dhammah. Fi'il butuh pada fa'ilnya mana? Wawu ini, wawu jamak sebagai apa? Fa'il, maka i'rabnya harus rafa, namun rafanya hanya dalam mahal. Nah sudah, ini berarti fi'il syaratnya tidak berupa fi'il mudhari' tapi berupa fi'il madi. Ketika seperti ini berarti tidak nampak jazmnya. Jazmnya hanya dalam mahal saja karena fi'il madi hukumnya mabni. Ini sama dalam posisi kalimat isim. Kalau ternyata yang menduduki adalah isim yang mabni, maka i'rabnya ya hanya dalam mahal. Sama seperti itu. Berikutnya, ini sudah selesai namanya fi'il jawab. Nanti harus ada fi'il jawabnya. Sekarang bimitsli ma amantum. Nah ini yang menjadi kajian panjang lebar oleh para ulama. Bimitsli ma amantum. Bimitsli ma, iman amana itu butuh huruf jar bi. Ya, butuh huruf jar apa? Bi. Iman kepada. Yang kemarin itu kul gimana? Kulu gimana itu kemarin ayatnya itu seperti amanna bima, amanna billah, berarti pakai apa? Ba. Jadi amana kita harus ingat, amana itu pakai huruf jar apa? Bi. Amantu billah. Nah di sini pakai bi. Amanu fa in amanu, maka jika beriman siapa mereka itu ya orang-orang yang non muslim, termasuk dalam konteks ayat ini Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka beriman, lah di sini yang menjadi agak repot. Bimislima, kepada mislun itu maknanya adalah yang semisal. Jadi yang semisal. Mislun itu pada semisal. Semisal sesuatu. Misalkan kita maknai dulu ya. Semisal sesuatu. Amantum, yang beriman siapa? Kalian. Misalkan kita maknai dulu misalnya. Amantum, yang beriman siapa? Kalian. Amantum ini kalimat apa? Fi'il apa? Madi, hukumnya mabni apa? Sukun ya. Bertemu dengan apa dia? Dhamir rafa mutaharik. Berupa apa dhamir rafa mutahariknya? Tum. Ini berarti amantum ini fi'il madi bersambung dengan
maka fi'il madinya harus mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa. Ada fi'il madi dan fa'ilnya sebagai apa niki? Silah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah sebagai silah dari mana? Ma. Ini sebagai silah dari ma, sesuatu, ya. Berarti maknanya kita awal seadanya dulu. Maka jika mereka telah beriman kepada semisal sesuatu yang kalian imani. Nah, padahal yang diimani kita itu siapa? Yang iman pertama dulu siapa? Allah. Lah, ini kacaunya. Berarti ma'amantum di sini masuk apa? Termasuk siapa? Oh, Allah. Karena di awal di ayat sebelumnya pertama itu amanna billah. Lah, kalau ma di sini maknanya salah satunya adalah Allah. Lah, dengan yang semisal Allah. Lah kan nggak ada. Paham ya? Oleh karena itu para ulama menyampaikan misli di sini hanyalah zaidah. Hanya tambahan. Nah, hanya apa? Tambahan. Sehingga di dalam Al-Fuati itu dimaknai buatan mislinya. Tidak. Ya, tidak ada makna. Mengapa kok tidak ada makna? Karena kalau dimaknai kacau. Okay. Jika mereka beriman kepada semisal sesuatu yang kalian imani, padahal kita iman kepada, padahal di ayat yang lain laisa kamitslihi, tidak ada apapun yang semisal dengan Allah. Berarti sebenarnya kalau ma'amantum ini maknanya adalah Allah, berarti mislinya ini nggak boleh dimaknai, karena berarti mereka belum iman kepada Allah, iman kepada yang semisal, dan yang semisal Allah itu tidak ada. Paham ya? Maka nanti di kitab-kitab tafsir itu disebut mislu, kata-kata wal mislu, kata-kata misli di sini adalah zaidatun, hanya ditambahkan untuk memperkuat makna saja, tapi tidak benar-benar dimaknai semisal. Paham ya? Karena laisa kamitslihi syai'un. Karena di sini ma'amantum, apa yang kalian imani, itu pertama siapa? Allah. Berarti kalau benar-benar dimasukkan bimitsli ma'amantum itu bimitslillah, dengan yang semisal dan itu tidak ada. Paham ya? Itulah mengapa kemudian Ibnu Mas'ud. Jadi ini sudah jadi diskusi sejak zaman sahabat. Nah, maka Ibnu Mas'ud mengatakan jangan sampai kalian membaca ayat ini dengan pengertian benar-benar bimitsli ma'amantum, tapi yang dimaksud adalah bima amantum. Jadi mislinya di sini apa? Hanya zaidah lit taukid. Nah, zaidah lit taukid. Maksudnya itu sama persis dengan keimanan kalian. Maksudnya seperti itu, ya. Tapi bukan dengan makna yang seperti tadi. Karena kalau dimaknai seperti tadi, berarti menjadi ada yang semisal dengan Allah secara harfiah. Maka yang dimaksud ayat ini adalah mereka punya keimanan sama dengan keimanan kalian. Beriman punya keimanan yang sama dengan keimanan kalian. Maka mislinya ini harus secara makna itu memperkuat kesamaan apa yang diimani. Itu yang paling banyak diskusi terkait dengan ayat ini di dalam kitab-kitab tafsir. Kalau kita maknainya secara harfiah. Tapi wong kita kan buatan ngerti banget, jadi aman. Ngerang nggak ngerti nih, sewawan tahuan aja baca itu nggak ada yang aneh. Baca Quran itu nggak ada yang merasa aneh, aman. Orang nggak tahu itu aman, ya, tenang. Nggak tahu aman, nggak tahu gimana itu. Itu kalau nggak tahu ya. Maka jika mereka beriman dengan langsung, jangan semisal, langsung dengan apa yang kalian imani, atau mereka beriman kepada apa yang kalian juga beriman kepadanya. Berarti napa mawon niki cakupannya? Yang di ayat sebelumnya amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun mir rabbihim. Semuanya cakupannya. Kalau mereka iman sama seperti yang kalian imani itu, nah bihi sudah selesai. Faqad ihtadau. Aslinya faqad ihtadau.
Ini namanya hamzah wasol. Kita bahas satu-satu. Fa-nya namanya kalimat huruf. Ini namanya huruf yang robitatun lil jawab. Huruf jawab maksudnya dia menghubungkan jumlah yang ini sebenarnya tidak bisa menjadi jumlah, ini dihubungkan dengan adanya jumlah yang harusnya tidak bisa menjadi jawab, dihubungkan diberi fa agar layak untuk menjadi jawab. Jadi menjadi penghubung antara fiil syarat dengan dengan jumlah yang menjadi jawabnya, dihubungkan karena tidak bisa terhubung dengan sendirinya, dihubungkan dengan fa. Namanya fa robitatun lil jawab, atau kita singkat fa jawab. Hukumnya mabni. Qad ini adalah kalimat huruf lit taukid atau lit tahqiq. Ya sama mawon. Ini hukumnya juga mabni. Terus kemudian qad ini saya sampaikan biar mboten lupa. Qad itu maknanya dua. Qad itu maknanya dua, bisa maknanya benar-benar berarti lit taukid, bisa maknanya adalah apa namanya itu, jarang itu apa namanya, terkadang. Nah, terkadang bisa maknanya benar-benar atau sungguh, atau maknanya ini apa, terkadang bisa maknanya itu akan hadir, bisa maknanya itu segera. Maknanya apa? Segera. Nah, ini nanti beda-beda. Kalau masuk ke fi'il madhi, yang paling banyak yang ini. Kalau masuknya kepada fi'il madhi, paling banyak maknanya apa? Untuk lit taukid atau lit tahqiq, Kalau masuk ke fi'il mudhari', nanti maknanya bukan sungguh tapi menjadi terkadang. Misalkan qad yahduru zaitun, berarti maknanya bukan benar-benar hadir tapi terkadang hadir. Jadi kalau masuk pada fi'il apa? Mudhari'. Nah, termasuk makna, tapi ini jarang. Termasuk yang makna pada fi'il madhi yang juga dipakai, ini adalah makna segera. Contohnya qad qamatis shalah. Qad qamat itu bukan sungguh-sungguh telah, itu maksudnya segera terlaksana apa as-sholatu sholat, Jadi di sini kalau masuk pada fi'il madhi termasuk maknanya apa? Segera terlaksana. Baik, ini adalah maknanya apa? Qad. Lah di sini yang paling banyak kalau masuk pada fi'il madhi maknanya yang ini, yang sungguh atau benar-benar lit taukid. Nah, kita lanjut. Faqad ihtadau, kemudian disambung menjadi faqadih tadau, karena hamzah wasol kalau di tengah tidak boleh dibaca. Faqadih tadau, maka sungguh telah mendapat petunjuk siapa mereka. Ihtadau kalimat napa? Fi'il napa? Madhi, hukumnya mabni apa dia? Nah, perhatikan kita harus tetap pakai hukum, jangan pakai penampakan, Jangan pakai penampakan, pakai hukumnya. Hukumnya fi'il madhi apa? Mabninya ada berapa? 3, Apa saja? Fathah, sukun, atau di sini jelas-jelas siapa mereka, berarti bersambung dengan apa? Wawu jamak. Kalau fi'il madhi bersambung wawu jamak harus mabni domah, maka ikuti hukum, jangan ikuti penampakan. Mabni fathah, jangan, ikutin apa? Hukum. Mabni domah karena bersambung dengan wawu jamak. Lah, tinggal kita cari, loh di sini kok penampakannya fathah. Lah yang disesuaikan ini ya. Oh iya, kita jadi ingat bahwasanya ini berasal dari hada. Ada ya yang berubah menjadi alif di belakang. Ada ya yang berubah menjadi apa? Alif di belakang. Oh, berarti ini ada huruf yang dibuang. Berarti ini dia binaknya apa? Naqis. Binaknya naqis, yaitu yang huruf akhirnya berupa huruf illat. Jenengan tertarik belajar shorof napa mboten? Tertarik. Nah, gimana kalau di sini kita ambil 1 jam untuk shorof? Insya Allah minggu depan semoga sudah siap, Minggu depan insya Allah semoga sudah siap. Ini sudah mulai dapat hampir separuh, sudah hampir separuh. Semoga minggu depan sudah siap, baik nazomnya, konsepnya, shorof. Karena saya juga mengejar, maksudnya kalau saya sampaikan ke jenengan itu, kalau ternyata penyampaian saya bulat kan kelihatan itu, kelihatan, nanti bisa diperbaiki. Seperti dulu yang nahwu itu kan saya sampaikan kok nggak benar, saya
sampai kan akhirnya ketemu yang bagusnya. Tapi kalau saya simpen sendiri, kadang saya ngiranya sudah bagus, ternyata bulat, ternyata masih bulat. Dulu seperti Al-Fatih yang pertama, kirain saya sudah bagus ya, OWD. Saya jelaskan anak saya itu seminggu. Jadi dulu Al-Fuadi pertama kali saya masih bikin ala pegon. Saya jelaskan anak saya itu hanya seminggu liburan, dia paham. Saya langsung pede, wah ngerti. Ternyata ya mesti mawon paham wong anake. Ternyata pas ke orang lain itu pikirannya macam-macam. Saya jelaskan di pondok itu, wah anaknya mumet nggak paham. Gimana? Saya, wah ternyata belum mudah. Kirain saya mudah lah. Itu nanti perlu diuji coba, ya perlu diuji coba. Nah nanti sorof saya sudah bikin. Ini masih belum lengkap sekali, nanti akan kita uji cobakan, semoga bisa memudahkan pemahaman. Lah, enaknya kalau kita nanti ngerti ilmu sorof, kita menghadapi berbagai kalimat itu tidak bingung, karena kita tahu, oh ini akar dasarnya ini, kita langsung mencari di kamus nanti, oh ini akar dasarnya ini, perubahannya menjadi begini, nanti kita jadi paham makna karena tahu urutan perubahannya, sehingga kita paham, oh ini akar katanya begini. Orang kalau yang nggak paham itu dikira semua orang yang bisa nyanyi itu penyanyi. Oh mboten, gitu kan? Karena oh ini dari nyanyi, berarti dia ahli nyanyi ya. Berarti sekedar Pak Edi gremeng-gremeng itu mboten penyanyi ya, hanya menyanyi. Lah nanti kita jadi paham. Napa nih? Kalau saya bisa berarti yang lain. Oh. Kalau Pak Edi bisa, yang lain bisa ya. Baik, ya nanti kita cek. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah berarti untuk mulai hari Sabtu Beijing ya. Nanti saya kopikan untuk sementara yang sudah ada. Nanti paling enggak yang sulasi mujarrad nanti saya kopikan biar kita tahu. Paling tidak nggih ngertos dikit-dikit lah ya. Jadi nanti pas kita bahas niki paham. Nggih. Baik, jadi ini hasilnya adalah hada. Maka berarti ada kalimat yang dibuang berupa alif atau ya. Ini dibuang. Berarti aslinya kalau dikembalikan kepada ya, faqadih tadayu. Dia mengikuti wazan ifta'ala. Nah, ifta'ala. Ifta'ala berarti aslinya hada. Tinggal dicocoknya. Ha, hanya taruh di sini. Ha. Taknya berarti tambahan. Ha. Lah, alifnya di sini. Karena dia aslinya fa'ala hadaya. Berarti tinggal meluruskan. Meluruskan fa-nya luruskan, ha-nya taruh di sini. A-nya luruskan, dalnya di sini, lamnya diluruskan, ya-nya di sini. Berarti aslinya ihtadaya. Ketemu dengan wawu jamak menjadi ihtadayu. Nah, kemudian ini harus diganti menjadi alif. Setelah diganti jadi alif, dibuang biar tidak bertemu dua huruf yang sama-sama sukun. Jadilah ihtadau. Berarti secara hukum dia tetap mabni dhammah, hanya dhammahnya tidak nampak karena hurufnya hilang. Sudah. Nah, makna ifta'ala itu namanya lil mutawaah, menunjukkan hasil. Hada memberi hidayah. Kalau ihtada mendapat hidayah. Jadi bermakna hasil dari suatu fiil aslinya. Jadi kalau hada memberi hidayah, tapi kalau ihtada mendapat hidayah. Jadi makna ifta'ala itu paling banyak nanti lil mutawaah, menjadi mendapat. Oh, tidak ada dalam mahal. Kalau seperti itu domahnya dikira-kira. Dikira. Kalau yang dalam mahal itu untuk yang mabni kemudian mu'rab, kemudian punya i'rab. Kalau yang seperti ini domahnya dikira-kira pada huruf yang dibuang seperti itu. Baik, selesai. Kemudian faqadih tadau. Selesai nggih? Nanti kita bahas secara makna. Wa in tawallau, dan jika berpaling siapa? Mereka. Lah ini sama ini. Sama dengan ihtadau ini. Jadi tawallau aslinya nggih tawallayu, sama nggih, sama. Jadi di sini wawunya wawu huruf ataf, hukumnya mabni. Innya sama kayak tadi. Huruf apa tadi innya? Syarat. Oh, belum. Ini tadi berarti jumlahnya menjadi jawab ya. Sudah selesai di sini titik. Wa in tawallau, dan jika berpaling, ini sama ya. Aslinya tafa'ala. Tafa'ala. Berarti masukkan tawallaya. Aslinya tawallaya. Bersambung dengan wawu
jamak, berarti aslinya tawallayu. Kemudian yaknya berubah jadi alif, akhirnya bertemu dua huruf yang sama-sama sukun, alifnya dibuang jadi tawallau. Nah, gitu ya. Ini asli tawallau. Berarti di sini adalah fiil napa? Madi. Madi yang hukumnya napa? Mabni. Mabni apa? Mabni domah, karena dia bersambung dengan wawu jamak. Mana domahnya? Tidak nampak karena huruf akhirnya dibuang. Mabni domah pada huruf yang dibuang. Kemudian wawunya berarti kalimat napa? Isim, hukumnya mabni karena isim dhamir, kedudukannya sebagai fa'il, harus rofaknya hanya dalam mahal. Selesai. Kalau mereka kok berpaling, lah fiilnya namanya sama. Fiil madinya ini dalam rangka sebagai fiil syarat yang i'rabnya harusnya jazm, namun jazmnya hanya dalam mahal karena ini fiil madi yang hukumnya mabni. Sang ya. Fa in tawallu, kalau mereka kok ternyata berpaling nggak mau iman, maka bagaimana kalau mereka tetap berpaling nggak mau apa? Iman. Fa innama hum fi syiqaq. Fa innama, maka ini sama berarti huruf apa tadi? Jawab, rabitatun lil jawab, huruf jawab. Innama, nah ini sedikit saya jelaskan. Jangan masih ingat inna. Inna punya amal apa? Tangsibul isma wa tarfa'ul khobar. Tapi nanti inna terkadang ditambahi ma, menjadilah apa? Innama. Lah ma yang dimasukkan ke inna di sini namanya ma al kafah. Ma yang mencukupkan dan dia menahan, mencegah inna untuk beramal. Jadi kalau inna punya amal, tapi kalau sudah innama dia tidak lagi punya amal, berarti kalimat setelahnya kembali menjadi mubtada dan khobar. Dia nanti kalau sudah innama disusun seperti ini, dia punya faidah lil hasr, yaitu menunjukkan sesuatu secara khusus. Maka tidak lain kecuali, ya apa? Dimaknanya apa? Hanyalah atau tidak lain kecuali. Maka kalau mereka kok tetap berpaling, maka tidak lain kecuali hum, bahwa mereka adalah fi syiqaqin, di dalam permusuhan. Hum, bahwa mereka ini berarti hum kalimat apa? Isim, hukumnya mabni karena isim dhamir, kedudukannya mubtada, harus rafa'nya hanya dalam mahal. Fi syiqaqin, susunan apa? Niki pokoknya paling hafal nih, jar majrur ya. Syiqaqin ini majrur, i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Ini keseluruhannya ini susunan jar majrur berkedudukan sebagai khobarnya mubtada. Fa innamahum, maka sungguh tidak lain kecuali. Innama maknanya apa? Hanyalah. Maka sungguh hanyalah, tidak lain kecuali bahwa mereka adalah fi